Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihdina Alif Tanur Amalia, NIM 2415050100064 dari kelas Perbankan Syariah 3 akan menjelaskan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Materinya meliputi yang pertama, definisi kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional. Dan yang ketiga, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Definisi kebijakan fiskal. Definisi kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional merupakan suatu kebijakan yang mengarahkan perekonomian agar menjadi lebih baik dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal aktif dan kebijakan fiskal pasif. Kebijakan fiskal aktif adalah kebijakan pemerintah dalam melakukan perubahan tingkat pajak dan pengeluarannya. Sedangkan kebijakan fiskal pasif adalah sesuatu yang cenderung meningkatkan defisit pemerintahan ataupun cenderung meningkatkan surplus pemerintah tanpa ada tindakan tegas oleh pembuat kebijakan. Definisi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam merupakan salah satu perangkat untuk mencapai suatu tujuan syariah. Menurut Imam Al-Ghazali, termasuk peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Kebijakan fiskal memegang peran penting dalam sistem ekonomi Islam. Bila dibandingkan dengan ekonomi makro, adanya larangan tentang riba, serta kebijakan tentang pengeluaran zakat menyeratkan tentang pentingnya kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional. Tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan potensi sumber daya manusia dan menurunkan angka pengangguran. Melalui program peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan tenaga kerja usia produktif memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai serta mampu bersaing di dunia kerja baik nasional maupun internasional, sehingga secara tidak langsung mampu menaikkan taraf ekonomi negara. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Salah satu tujuan dari kebijakan fiskal yakni menumpas praktik kecurangan yang mengganggu stabilitas harga, sehingga komoditas tetap terjangkau bagi masyarakat. Dan yang ketiga, memacu pertumbuhan ekonomi. Diharapkan mampu membuat inovasi baru dalam bidang perekonomian sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian dan juga memegang peran penting dalam pemangku kebijakan. Yang keempat, mendorong laju inflasi. Laju inflasi dapat didorong untuk meningkatkan perekonomian dan kepercayaan para investor akan stabilnya perekonomian suatu negara. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan fiskal juga berperan dalam program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Jenisnya yaitu yang pertama, pembiayaan fungsional. Pembiayaan fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesepakatan kerja. Yang kedua, pendekatan anggaran terkendali. Pendekatan anggaran terkendali adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap. Dan yang ketiga, stabilitas anggaran. Stabilitas anggaran adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Yang keempat, pendapatan anggaran belanja berimbang. Pendekatan anggaran belanja berimbang adalah kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional yang pertama yaitu pajak. Pajak merupakan sektor instrumen kebijakan fiskal yang dapat dikontrol untuk memengaruhi naik turunnya daya beli masyarakat. Yang kedua, pengeluaran belanja. Pengeluaran belanja dijalankan berdasarkan jumlah nilai belanja negara yang dapat dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan dan situasi negara. Dan yang ketiga, obligasi publik.
Obligasi publik atau surat utang cukup dikenal dalam bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat utang dari negara dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjaman. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan yang berdasarkan pada aturan Islam. Prinsipnya, dalam prinsip Islam tentang kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkatan dan standar yang sama. Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara atau BUMN. Yang kedua, pajak. Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Dan yang ketiga, meminjam uang. Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lain dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.